kemudian ngerasa udah apa ya di Bangli sudah gitu ya, akhirnya kita perlebar lagi dari kabupaten lain deh kayak mau ikut karena ini free gitu ya. Oh jadi anggotanya tuh walaupun di awal itu masih lingkungan Bangli begitu ya. Iya. Kalau sekarang sudah berkembang. Sekarang sudah dari Kelungkung ada kayak gitu. Pokoknya dari yang sekitar luar ya. kabupaten kita juga sudah ada. ajak bareng gitu berproduksi gitu. Balai Bahasa Provinsi Bali melayani dengan cinta. Salam bahasa, sahabat bahasa di mana saja sahabat bahasa berada. Senang sekali saya Nyoman Sutrisna dapat hadir kembali menemani sahabat bahasa dalam program Bincang Bahasa dan Sastra, sebuah program yang digagas oleh Balai Bahasa Provinsi Bali untuk menyebarkan informasi kebahasaan dan kesasaan kepada masyarakat. Program ini disiarkan melalui Studio Subasita Balai Bahasa Provinsi Bali. Sahabat bahasa, topik yang dibahas pada Bincang Bahasa dan Sastra kali ini adalah Bangli Film Club dan usaha pemasyarakatan film dokumenter. Dan di Studio Subasita sudah hadir Ketua Bangli Film Club. Beliau adalah Bapak Kade Saputra. Selamat datang Pak Kade di Balai Bahasa. Pak Kade ini pertama kali Pak Kade ke Balai Bahasa ya? Atau sudah pernah? Sudah pernah Pak. Oh sudah pernah juga? Iya. Oke. Nah kali ini kami mengundang Pak Kade untuk sedikit berbicara, memberikan informasi kepada sahabat bahasa mengenai film dokumenter dan komunitas Bangli Film Club ya kalau? Ya, Bangli betul, Film ya, Club. Bangli Film Club. Sebelumnya mohon maaf ini saya sendiri baru tahu ada komunitas seperti ini. Mungkin Pak Kade bisa bercerita sedikit komunitas ini seperti apa? Oh ya, untuk apa ya? Untuk awalnya gitu kita masih masih kegiatan di sekolah-sekolah seperti itu. Kegiatannya ya ada lomba teater kayak gitu kita ikuti itu sama komunitas tanpa laut. Kemudian karena udah lomba teater itu udah sering gitu ya. Terus pingin nyoba hal baru yaitu film gitu. Nah, kebetulan di sini di bulan bahasanya itu di Undiksa ada lomba film. Jadi kita tanpa pengetahuan film pun kita ikut aja deh. Yang penting begitu. Secara gini teater masih masuk kayak gitu. Ya, seperti itu. Kemudian di sana kita ketemu sama jurinya lah ya. Jurinya ternyata dia orang Bangli juga gitu. Nah, dia yang udah membidangi lama di film dokumenter. Yaitu Kak Dwitra J. Ariana yang itu yang dia punya sanggar juga ternyata di Sanggar Siap Slem. Ya udah mainlah ke tempat saya, dia bilang gitu. Nah, dari sanalah kita pikir kini harus dikhususkan untuk film gitu ya. Walaupun sebenarnya kayak latihan gitu kayak dari aktor gitu kita nyarinya di ruang lingkup teater gitu. Karena itu memang dasarnya gitu. Berarti Bangli Film Club ini awalnya itu kelompok teater begitu ya Pak Dea? Kelompok teater kita gabung-gabung. Setelah itu akhirnya ketemu sama jurinya yang kebetulan memang membidangi film ya. Ya akhirnya ya udah kita buat dah fokus ke film khusus ke film ya bilang gitu. Akhirnya kita buat bulan Januari 2017 gitu. Berarti awal dibentuknya komunitas ini tahun 2017 begitu ya? Iya. Kalau di awal waktu tahun 2017 itu anggota dari komunitas ini anak sekolah atau bagaimana? Pertamanya masih kita pakai atau kita anggotaannya itu masih ada yang sekolah-sekolah gitu. Tapi kemudian setelah itu kita pingin yang lebih besar lagi ya. Karena namanya Bangli ya udah kita luasin deh skupnya. Nah, jadi ada ekstrakurikuler di sekolah kita surati ada komunitasnya. Yuk kita gabung ada workshop film kayak gitu. Nah, itu untuk kita biar bisa gabung ke workshop film kita kasih semua yang di sekolah-sekolah yang di seputaran Bangli aja dulu gitu. Nah, akhirnya ternyata responnya cukup bagus. Dan akhirnya kita
setelah workshop itu kita buat film malah gitu. Nah, kemudian ngerasa udah apa ya di Bangli sudah gitu ya, akhirnya kita perlebar lagi dari kabupaten lain deh kalau mau ikut karena ini free gitu ya. Oh jadi anggotanya tuh walaupun di awal itu masih lingkungan Bangli begitu ya. Kalau sekarang sudah berkembang. Sekarang sudah dari Klungkung ada kayak gitu. Pokoknya dari luar kabupaten kita juga ajak bareng gitu berproduksi gitu. Nah kembali lagi di awal lagi. Kalau dulu di awal itu apa ya istilahnya home base atau markasnya itu ada di mana? Di sekolah atau di mana? Kalau dulu di sekolah. Ya. Terus karena udah apa namanya kita ngajak sekolah lain juga gitu. Terus kalau di sekolah kan terbatas jamnya. Iya, betul. Ya, betul. Dari jamnya paling sampai jam 2 maksimal apalagi kalau sekolah ya. Iya. Udah jam sekolah kita ada rasa ginilah tidak enak juga gitu ya betul, ngeramein sekolah terus gitu. Betul. Akhirnya kita workshopnya itu kita di rumah-rumah gitu. Ya, kebetulan kita gabung sama Sanggar Siap Filmnya kita pakai di sana. Karena alat-alatnya apa-apa lengkap juga di sana. Oh, sudah menggunakan itu juga. Iya. Baik. Kalau dulu yang disampaikan tadi sekolah. Kalau yang sekarang anggota lebih banyak, mereka itu dari mana Pak Dek? Nah, kalau ternyata apa namanya yang sudah lulus, umpamanya kan di sekolah itu mereka masih ikut nimbrung terus yuk buat sesuatu yuk gitu. Karena dia ngerasa apa ya dari sudah di sekolah udah nggak bisa dia merasa seperti itu, tapi ternyata di luar kita masih gitulah ya. Mereka punya apa namanya punya minat, punya passion dalam dunia itu, tetapi karena mereka sudah tamat, jadi mereka harus mencari tempat wadah untuk menyalurkan. Ya kayak gitu. Gitu ya. Nah akhirnya kita pindahlah, base camp kita di luar sekolah di sini gitu. Kebetulan saya pakai rumah saya aja. Gitu. Tempatnya di mana Pak Dek? Di Bunutin, Desa Bunutin. Di Bunutin. Oh ya. Oke. Ya. Nah, dari 2017 sekarang sudah menginjak ke 2022. Ya seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa di awalnya itu memang teater begitu ya. Kemudian ke film. Merambah ke film. Dari 2017 sampai saat ini yang sudah dihasilkan bagaimana? Atau kegiatannya seperti apa saja? Ya, kegiatannya pokoknya yang menjadi apa ya? Andalan bisa gitu ya. Andalannya itu ya dokumenter karena dari guru kami itu pembinanya juga film memang dokumenter membidangi gitu ya. Membidangi film dokumenter. Itu kalau film-film itu hanya untuk dipublikasi atau juga diikutkan di lomba? Dipublikasi juga, terus dilombakan juga gitu. Untuk melihat hasil filmnya itu bisa di mana? Di YouTube? Untuk melihat karena apa ya? Kalau trailer aja baru kita berani naruh di YouTube, jadi mencegah publikasi orang lain juga. Betul, gitu ya. Jadi cuma trailer aja yang kita taruh di YouTube gitu. Terus untuk kegiatannya workshop, kita ngadain workshop film gitu. Setelah itu harus menghasilkan gitu. Nah dari workshop itu kita harus menghasilkan film. Jadi berapa orang kita bagi grup gitu. Misalkan 5 orang. 5 orang ini nanti akan kebagi harus menghasilkan 1 film. 5 orang 1 film gitu. Oke. Berarti sekarang memang fokusnya ke film dokumenter itu ya? Ya, film dokumenter. Kadang-kadang kalau seandainya fiksi ada, kalau ada event lomba film fiksi kita juga mengikutkan gitu. Oke. Sekarang kita ke film dokumenter. Kalau proses pembuatan dari sebuah film dokumenter dengan film fiksi misalnya yang dikerjakan oleh teman-teman komunitas di sana, apakah proses pembuatannya berbeda atau sama? Kalau film ada tantangan tersendiri ya. Artinya kalau fiksi itu kita bisa setting. Kamu jadi A, kamu jadi B, udah bisa gitu. Nah, kalau film dokumenter ini karena tokohnya nyata ya. Nyata ya. Betul. Tokohnya nyata, misalkan dia yang kita bilang subjek gitu ya. Subjeknya siapa ini? Misalkan kalau yang kita angkat kemarin itu tukang traktor gitu ya. Nah, kita mau tadinya kita mau bikin itu tentang sampah di kampung saya gitu ya. Ini kan cuma
sampel aja ya. Daerah lain pasti juga lebih ada gitu ya. Nah, saya mau cari yang terdekat aja, sampelnya itu sampah. Nah, ini sampah ini kaitannya sama apa sih gitu? Itu yang tantangannya di sana. Kita nggak bisa setting apa nggak bisa. Kalau fiksi kan ya udah, udah langsung, gitu ambilin sampah udah selesai udah, gitu. Nah, kalau di dokumenter itu apa sih yang kaitannya sama sampah nih? Ternyata kaitannya sama sawah. Oh, siapa sih yang paling terkena dampaknya dari sampah itu? Ternyata ada ini, yaitu tukang traktor gitu. Nah, betul ya, karena saat mentraktor itu kalau ada sampah jadi nggak bisa jalan ya, nggak bisa jalan. Oke, betul. Iya. Terus yang paling kita juga buat saya aja juga kaget gitu loh. Ternyata si traktor ini sudah terbiasa itu kakinya itu udah kena kena dari sampah-sampah itu apa botol, kadang juga pecahan botol itu kena luka kakinya itu udah biasa gitu. Wah, ini menarik ini kita angkat kayak gitu. Padahal orang-orang tidak sadar ya dengan kasus itu ya. Mereka tidak sadar. Mereka membuang sampah sembarangan, mereka tidak sadar bahwa imbas dari membuang sampah itu seperti itu. Imbasnya kayak gini gitu. Terus yang jadi filmnya di Denpasar Film Festival masuk juga gitu, nominasi juara 2 kalau nggak salah. Terus ngerasa wah ini masuk ini gitu. Karena dari pembina juga pasti masuk ini, harus masuk kayak bilang gitu. Setelah riset cukup baru kita garap gitu. Anak-anak bawa alat-alat, wawancara lah dulu ke subjeknya. Terus yang paling tantangannya itu adalah kadang-kadang si subjek ini dia sudah nyemplung, dalam artian sudah bekerja, tidak ngasih tahu ke kita gitu. Karena agak susah juga untuk menyeting yang seperti itu ya. Tidak bisa disetting, dalam artian tidak bisa setting tuh karena kerja di sawah itu kan kaitannya sama air. Betul. Nah, air itu kapan istilahnya dapat giliran air di sini sama sana tuh beda gitu. Mungkin awalnya mereka si subjek ini mengatakan bahwa besok saya turun, ternyata hari ini sudah ada air gitu. Iya gitu. Jadi langsung dia udah turun, waduh gimana nih? Itu tantangannya. Nah, kalau dari proses pembuatan sebuah film dokumenter, yang paling banyak memakan waktu itu di hal apa? Survei ya? Iya, di riset kita namakan. Ya kayak survei lah gitulah. Lokasinya di mana, terus kaitannya apa, dampaknya gimana, terus orangnya itu siapa, subjeknya itu siapa gitu. Itu yang nentuin itu yang susah ya. Menentukan subjek itu juga sepertinya juga susah gampang ya, karena ada subjek yang menurut kita sesuai tapi beliaunya yang kurang komunikatif mungkin ya. Kalau seandainya kurang komunikatif itu kita yang akal-akalin, pokoknya kita datengin aja ngobrol terus. Pak gimana? Pokoknya kita biar membiasakan si subjek itu dengan alat. Dalam artian ke kamera gitu. Kadang-kadang orang yang tidak biasa dengan kamera itu kan kalau sudah di depan kamera sudah blank gitu ya. Apa nih mau Bang? Enggak Pak, aktivitasnya biasa aja, pokoknya kita nanti gini. Bapak jalan saja, kami yang bekerja gitu ya. Iya, kayak gitulah. Itu sih tantangannya, itu yang membutuhkan waktu lama nentuin subjeknya. Terus kalau film dokumenter ini apakah juga ada, kalau fiksi kan pasti ada naskah ya, ada skrip yang harus dipelajari oleh si aktor gitu. Kalau film dokumenter apakah perlu seperti itu? Gimana ya? Buatnya itu terkadang kita udah buat gitu, tapi terkadang di tengah jalan, ternyata nggak sesuai gitu. Tapi globalnya kita udah buat bahwa subjeknya ini, kegiatannya ini, terus kendalanya di mana itu yang bakal nemu gitu loh. Nemu setelah jalan, ternyata kesangkut sampah gininya. Kita nggak dari awal nggak kebayang gitu. Terus jalan lagi, kakinya luka kena beling gitu, pecahan. Itu nggak mungkin kan kita skenario gitu. Betul. Jadi memang jalan dia kena gitu. Dilihat lah lumayan besar gitu lukanya. Berarti memang di awal itu memang sudah ada alur cerita yang direncanakan begitu ya. Storyboard seperti itu memang sudah dirancang, tetapi itu kembali lagi kondisi di lapangan nanti seperti apa disesuaikan. Dan artinya itu lebih banyak improvisasi juga nantinya ya. Gimana ya, improvisasi ya, pokoknya kalau seandainya kita
sesuai kenyataan saja, memang benar kemarin itu sampahnya lebih banyak lagi gitu kan. Wah, ini kita harus pergi ke kemarin. Nah, biar nggak seperti ya udah kita cari aja sampah yang kemarin, kita di apa ya namanya, kita di sana ditumpuk gitu. Tapi memang kita nggak mengada-ada bahwa sampah itu nggak ada, bukan kita jadi ada sampah gitu. ke sana gitu. Ya. Begitu ya, memang sampahnya di sana. Memang sampahnya di sana, kita cuma mengkondisikan saja. Iya, gitu. betul. Ya. Nah, tadi riset yang lama, kemudian dalam pengambilan pengambilan video, kasusnya seperti tadi itu tidak sesuai dengan rencana dan improvisasi. Setelah itu editing, prosesnya betul ya? Iya. Editing. Nah, apakah di editing itu juga ada masalah? Kalau di editing mungkin di apa ya? Kalau sama anak yang baru kita pakainya auto aja deh, nggak usah, biar cari aman gitu ya. Tapi kadang-kadang ada juga yang memblak sinarnya terlalu blank jadinya kayak gitu ya, backlight ada juga kayak gitu. Terus yang penting kita siasati dengan banyak kameranya itu 2 kayak gitu, dari sisi sini sisi sini, jadi betul. Bisa saling gantikan. Ada yang tidak sesuai diambil gambar yang satu gitu mana yang sesuai, jadi kita endingnya kita ubah kayak gitu. Nah, kalau dari membuat satu buah film dokumenter, untuk proses editingnya itu biasanya memakan waktu berapa lama? Kalau risetnya kan udah dari riset ini kita tahu gambarannya filmnya bakal jadi kayak gimana. Oh, kita udah tahu ini, ini sampah, berarti ada orang buang sampah, atau di mana tempat warga itu membuang sampah, terus akhirnya hanyut, kemudian bakal kena tukang traktor ini gitu ya. Jadi kita udah tahu alurnya ya kayak gitu. Nah, ini yang kejut-kejutannya mungkin kayak tadi pada saat dijalanin ternyata luka banyak ya, itu yang mungkin yang jadi kejutan di film dokumenter tuh kayak gitu. Sesuatu yang tidak kita bayangkan di awal ternyata menjadi klimaks dalam sebuah film dokumenter ya. Setelah itu kita edit ya sesuai itu saja gitu aja udah gitu. Jadi nggak terlalu gini sih, nggak terlalu. Kalau waktunya kira-kira berapa lama tuh? Kalau ngedit, kalau seandainya semua alurnya sudah, alurnya kayak gini sudah, udah paling ya, karena ini siswa kan setelah masuk gitu ya. Ya, karena mereka tidak fokus, sampailah nggak fokus saja ya. Betul. Semingguan gitu udah harus jadi, udah sama semua gitu. Betul. Nah, sudah selesai editing, kemudian tahap berikutnya adalah publikasi atau diikutkan di sebuah ajang perlombaan itu misalnya, betul ya? Ya. Setelah editing biasanya kita tonton bareng dulu. Kita dulu yang nonton, kurang ini nih, kurang ini, kurang apa. Ya, dari yang pembuat dulu sama pembinanya biasanya yang banyak komentarnya gitu kan. Kurang ini, tambahin lagi gini, kita nyari lagi gitu. Yang uji publik dulu. Ya, bisa dibilang di yang pembuat aja dulu deh gitu. Di intern ya. Ya, itu kita tonton, setelah itu udah ngerasa sudah, ya anggaplah kepuasannya udah 80% naik, udahlah. Sudah. Ya, sesuai lah ini, sesuai gitu. Baik. Nah, dari 2017 sampai sekarang yang dianggap sebagai ikon dari komunitas ini apa? Produk yang dianggap ini punya saya gitu misalnya. Yang itu mungkin yang traktor ini lah, balada petani ini yang mungkin saya gregetnya di sana gitu ya. Kenapa udah kita ikutin lomba di Denpasar Film Festival tembus gitu kan. Wah, dapat juga dua gitu. Terus sama Mina, ya udah kirim aja ke festival film dokumenter. Nah, itu ini dari mana? Di Yogyakarta. Jadi tingkat nasional berarti. Itu udah internasional skupnya. Tapi untuk kategori siswa dia itu masih nasional. Jadi ada orang dari Medan, dari pokoknya semua ada itu ya. Yang dokumenter semua. Nah, berarti kalau mengikutkan dalam lomba itu kategorinya masih sekolah ya? Masih sekolah. Kalau yang umum ada juga gitu, tapi kita belum, karena berkegiatan
sama siswa ya udah kita udah biar dia juga aja. Istilahnya prestasi untuk mereka ya. Iya benar. Jadi siswanya ikut kan ada rasa kebanggaan juga. Wah, film saya sampai tembus nasional kayak gitu juga ada gitu. Betul. Ya. Nah, dari 2017 sampai sekarang prestasi-prestasi yang sudah diukir oleh komunitas ini apa saja, Pak? Itu terus kita ngadain workshop kalau yang di Jogja itu prestasinya gimana? Nah, kalau di Denpasar Festival festival itu sudah juara 2 ya. Kemudian terus yang di Jogja ini kita masuk istilahnya 10 besar gitu. Itu terus sudah prestasi, kata pembina saya itu sudah wah, dia bilang gitu. Betul. Kenapa kayak gitu? Itu dia bilang memang murni kayak independen, itu nggak ada yang intervensi. Pokoknya kalau udah bisa masuk saja itu kategori itu udah wah sekali, sudah, dia bilang gitu. Kualitasnya sudah bisa. Ya udah. Mungkin ngena ya. secara cerita kah itu ngena. Dia tidak mempermasalahkan gambarnya itu dia tidak pernah mempermasalahkan itu. Bukan itu poin utama. Iya, bukan poin utama untuk digambar. Jadi karena kita kan keterbatasan alat gitu ya. Untuk kamera apa kita kadang-kadang minjem, kadang-kadang juga betul. pakai kamera HP gitu. Ya, itu sudah pokoknya kalau yang di Jogja ini kalau sampai masuk nominasi aja itu sudah lumayan. Kalian udah masuk lah ini gitu. Apalagi untuk sinias daerah begitu ya. Iya. Dan bisa dikatakan itu prestasi tertinggi Pak Dek? Iya, sampai sejauh ini. Setelah itu ternyata di sana juga kan kayak saya bilang itu internasional. Jadi untuk yang umum ini ada juga dari Eropa Timur, Hong Kong, pokoknya Jepang semua internasional ya. Iya, internasional. Anak-anak bisa menonton film dari berbagai negara. Itu yang kayak bisa disebut juga itu prestasi juga. Iya. Bisa itu ya. Bisa anak-anak bisa berangkat ke sana, bisa nonton film orang lain. Jadi dia punya pengalaman, besok saya bakal buat kayak gini ya gitu. Nah, kalau dari segi produksi sih setiap tahun kita usahakan ada 1 film gitu. Minimal 1 film. Iya. Nah, kemarin karena pandemi itu kita walaupun pandemi kita tetap produksi 1 film gitu ada untuk karya yang pandemi ada. Iya. Nah, dari sekian lama mengerjakan banyak hal juga di sini. Iya. Kalau saya tanya suka dan dukanya lebih dominan yang mana? Ya pokoknya kita karena seneng-seneng ya. Seneng-seneng gitu dalam artian kita suka kayak gini gitu loh. Kita suka film ya udah buat aja kayak gitu. Jadinya nggak ngerasain dukanya itu ya kita nikmatin aja gitu. Iya, betul. Terkadang ada semua sudah shoot ini udah. Tapi ternyata ada shootnya yang tertinggal, kita harus ke lapangan lagi nyari gambar. Itu yang agak berat menurut anak-anak gitu. Betul. Dukanya seperti itu ya. Iya. Karena harus ngeset lagi, menyesuaikan dengan gambar yang sudah didapat. Iya benar. Tidak mudah ya. Iya. Terus dari kameranya pakai jenis kameranya siapa gitu ya, biar gambarnya sesuai. Kalau seandainya kita pakai kamera yang bagus atau yang jelek kemudian yang low lah yang kita bilang itu ya, terus minjem sekarang dapat yang bagus kan beda gitu. Beda kualitas. Ya akhirnya ya udah kameranya itu ya udah itu aja pakai kayak gitu. Itu yang tantangannya. Dukanya seperti itu. Mungkin ada yang lain, duka yang berhubungan dengan perasaan bertemu dengan orang itu. Ya kalau saya sih karena udah biasa, artinya lomba kalah menang itu biasa gitu ya. Kalau anak-anak itu menjadi hal yang dia nggak juara itu nangis ya. Gitu kan. Itu aduh gimana ini. Betul. Akhirnya kedepannya kita koreksi. Kalau juara lomba itu kayak gini kayak bilang kayak harus gitu. Siap juga pada harus posisi siapkan tidak mental begitu ya. Iya. Mental juga. Itu anak-anak udah nangis gitu kan, udah gimana ini gitu. Iya. Nah, kalau rencana berikutnya yang akan dikerjakan apakah sudah ada tahun ini misalnya, apakah sudah ada bayangan akan mengerjakan apa? Oke, untuk rencana tahunan kita pokoknya di awal itu kita selalu membuat sesuatu. Karena nanti setelah itu kita akan tinggal istilahnya mengikutkan hasil karya kita, entah itu kalau seandainya gitu ya? Nonton bareng ya udah kita ikutkan saja gitu biasanya.
Nah ini rencana kita akan buat lagi film dokumenter. Sebelumnya itu kita akan ada mungkin workshop semacam itulah. Setelah itu kita buat film, habis itu baru kita tonton bareng atau apa keliling kayak gitu. Nah kalau mengadakan workshop atau bengkel pembuatan film seperti ini, apakah dibuka untuk umum atau hanya untuk anggota komunitas saja? Kalau apa kita utamakan itu anggota komunitas dulu. Setelah itu masih ada tempat, masih mencukupi kita kasih keluar gitu ya, untuk diikuti. Untuk informasi itu dapat dilihat di mana? Ada di langsung biasanya kita di Facebook, Instagram kita gitu ya. Kita ada komunitas Braille Film itu kita share di sana gitu. Biasanya kalau seandainya yang istilahnya minat, dia bahkan langsung japri ada lomba gini gitu. Betul. Kalau media sosial dari komunitas ini juga namanya Bangli Film Club. Saat ini masih pakai yang pribadi. Begitu. Masih pakai Instagram saya. Instagram gitu. Teman-teman komunitas anggota mungkin ya untuk menginformasikan. Kedepannya mungkin kita buat yang khusus untuk Bangli Film Club. Baik. Nah yang terakhir mungkin Pak Dek bisa memberikan pesan kepada masyarakat atau kepada pemuda-pemuda yang mungkin memiliki ketertarikan untuk membuat film dokumenter atau yang belum tertarik tetapi supaya mereka tertarik seperti apa? Untuk untuk pesan dan kesannya mungkin dari kebanyakan yang udah gabung itu kebayang wah susah ini buat film kayak gitu. Ternyata setelah itu setelah kita ajak berproduksi lah seperti itu, jadinya tambah minatnya gitu ya. Jadi untuk masyarakat kalau seandainya mau bergabung seperti itu, silakan, kita terbuka untuk umum. Kita belajar, pokoknya belajarnya dari nol emang. Ya, kita pakai dari apa yang kita punya kayak gitu ya, kayak HP, kamera HP kayak gitu. Nggak terlalu wah dalam artian pakai alat-alat yang mahal kayak itu, enggak. Kita pokoknya memanfaatkan apa yang kita miliki seperti itu. Iya. Berarti memang kalau membuat film itu tidak harus, kan biasanya kita mencari masalah gitu ya. Saya tidak punya kamera, nggak jadi gitu. Mungkin tidak, itu jangan dijadikan masalah ya, karena benar. Saat sekarang kamera handphone saja itu sudah bisa digunakan untuk menghasilkan produk yang berkualitas, mungkin bisa gitu ya. Kalau di yang menang-menang di Unixa itu malah jurinya nanya gitu. Menggunakan ini apa gitu ya? Kalian pakai apa rekamnya gitu. Terus kok goyang nih gambarnya, ditanya gitu. Dan dari siswa kami sih bilang, kita nggak punya kamera bagus, kita pakai HP, itu kaget gitu. Mungkin bisa menjadi nilai plus ya kalau kita menggunakan alat yang ternyata tidak terlalu modern tetapi hasilnya bagus, daripada kita menggunakan alat yang bagus tetapi hasilnya tidak bagus begitu ya. Mungkin lebih ke menggunakan pada porsinya gitu. Betul. Ada juga yang peserta lain dia pakai drone gitu. Sedikit-sedikit pakai drone, itu apa ya namanya, tidak peruntukannya gitu. Kalau seandainya misalkan mau menunjukkan sesuatu, misalkan dari hal kecil ke hal besar, mungkin dari close terus sampai drone naik, semua kelihatan umpamanya sampah gitu ya. Nah mungkin itu masuk, dia bilang gitu. Tapi ini kamu nggak nunjukin apa deh. Betul. Akhirnya ya cukup membesarkan hati juga gitu loh, menghibur kita yang keterbatasan alat kayak gitulah ya. Yang sederhana. Iya sederhana alat kita, tapi sesuai peruntukan aja deh, orang kita nggak punya gitu. Betul. Memang itu harus. Kenapa menggunakan produk bisa seperti tadi itu drone, karena memang ada tujuannya begitu ya. Kalau misalnya ada memang tujuannya. Menggunakan drone tapi tujuannya itu tidak ada, ya sama saja mubazir jadinya. Ya. Nah, satu kemarin itu pernah kita mau pakai drone gitu, gimana minjemnya di mana gitu. Akhirnya kita pakai akal-akalan, kita ikat ke kameranya di kayak bambu gitu kan. Kita bambunya ditarik gitu ya. Ulang berapa kali masuk enggak gitu. Sebenarnya itu bergantung ke kreativitas kita. Iya benar. Betul. Ya, intinya untuk membuat produk yang berkualitas,
kreativitas itu yang menjadi modal utama, dan yang paling penting adalah niat. Iya benar. Betul ya, itu yang niatnya. Walaupun kita punya alat yang bagus, tapi kalau niat tidak ada ya sama saja. Betul. Ya baik Pak Ade, terima kasih banyak sudah banyak bercerita mengenai film dokumenter dan juga komunitas Bangli Film Club. Semoga kegiatan-kegiatan dari komunitas ini berjalan sesuai rencana dan kedepannya mendapatkan prestasi yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Baik ya, terima kasih Pak Kadek. Ya, nanti kita akan bertemu lagi. Saya akan mengundang lagi Pak Kadek untuk berbicara hal lain. Oke, terima kasih. Baik ya, terima kasih. Sahabat Bahasa, demikian tadi diskusi saya, perbincangan saya dengan Bapak Kadek Saputra, Ketua dari Komunitas Bangli Film Club. Semoga apa yang kami bicarakan bermanfaat dan mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan yang kami bicarakan tadi. Kita bertemu lagi dalam Bincang Bahasa dan Sastra berikutnya. Salam bahasa. Untuk kita